Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna sadaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak remaja dan anak-anak sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa hadir kembali dalam pengajian rutin malam Selasa di musola yang kita cintai, musola Nurul Huda. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini, di taman sorga ini, membawa keberkahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita niat ngaji malam ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, malam ini pembahasan kita tentang ilmu fikih berkaitan dengan sujud, tentang sujud. Sebelum kita bahas pengertian sujud, syarat-syarat sujud secara fikih atau secara legalitas formal, kita pahami dulu pengertian daripada sujud. Sujud itu bahasa Arab tapi sudah diindonesiakan. Sujud Indonesia kata-katanya sedikit, jadi banyak minjem sama orang Arab. Iya, orang Arab itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasanya penuh dengan perbendaharaan kata, sedangkan Indonesia sedikit bahasanya. Kadang-kadang yang udah lama nggak bisa lagi dipahami, ya kan? Kayak anak-anak sekarang itu, kalau bapak-bapak mah orang dulu ini ya, orang dulu ya, ya anak-anak sekarang ini itu kan banyak yang nggak paham bahasa-bahasa orang dulu. Kayak orang emak kita ngomong, no ambil no piring dipangkeng. Lah anak sekarang nggak ngerti dipangkeng, di mana dipangkeng. Nah, pangkeng itu kata Betawi itu ada rumah sampingnya buat di dapur buat masak, namanya pangkeng. Iya, iya, namanya pangkeng ya. Samping rumah yang masih ada rumah dikit lagi itu namanya pangkeng. Mak, jarum ada di mana mak? No di kelam. Anak sekarang nggak tahu kelam. Kelam apaan mak? Masa lalu ya? Bukan. Kelam itu jendela yang buat naro duit, naro minyak,
urut, itu namanya kelam. Di jendela tuh ada ya Bu ya, dekat-dekat jendela itu biasanya ada kelam ya. Tapi bahasa Arab luar biasa bahasanya ya, 3 kata 3 huruf bisa berkembang menjadi bermacam-macam, itu bahasa Arab. Contohnya ja, na, jim, nun, janana. Bahasa Indonesianya tertutup, janana. Lalu berkembang jadi majnun. Janana asalnya majnun, artinya orang gila. Bahasa Arabnya orang gila majnun, asal kata dari janana, tertutup. Apanya yang tertutup orang gila? Akalnya tuh ya kan. Dari kata janana muncul kata jannah, sorga. Jannah, sorga ya kan. Janana asalnya karena ada tasjid jadi dihitungnya 1, harusnya janana, jannah, surga. Kenapa surga tertutup? Karena surga tidak bisa hakikatnya diketahui oleh akal manusia. Ya, janana begitu bahasa Arab. Sakana artinya diem, lari gara-gara sakana lahir lagi miskin. Sakana diem, jadi orang miskin, orang yang banyak diem gitu ya. Nah, sujud asal kata dari sajada, artinya sujud. Apa itu sujud? Sujud itu artinya patuh. Kalau kata Pak Quraisy artinya patuh, taat, tunduk dengan penuh hormat dan penuh takzim, itu namanya sujud. Jadi orang yang sholat ketika dia sujud berarti itu menunjukkan ketundukan, kepatuhan dengan penuh rasa hormat dan rasa takzim kepada Allah. Nah, maka orang kalau sholat dia nggak sujud, sholatnya nggak sah. Karena sujud itu merupakan salah satu rukun daripada sholat. Nah, tapi sujud juga kita kudu ngerti gitu. Makanya orang yang tempat bangunan orang sujud namanya masjid. Asal kata dari sajada, tunduk patuh, sujud, masjid. Nah, kata-kata masjid terulang di dalam Al-Quran sebanyak 28 kali. Masjid, tempat sujud. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita mau sujud, sujud itu ada yang mengatakan adalah bentuk kerendahan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau lagi sholat sujud itu sebenarnya menjadi satu pelajaran bahwa kepala yang menjadi bagian yang sangat istimewa dan dimuliakan oleh kita, tapi saat sujud posisinya malah begitu rendah. Pantat yang di bawah itu bisa di atas. Pala yang kita muliakan, bahkan orang kalau pantatnya digebuk Bu, dia nggak marah. Tapi kalau palanya dikelepak, dia marah. Kenapa? Karena pala itu sesuatu yang mulia. Tapi ketika sholat, posisi pala itu ada di bawah, pantat ada di atas. Tandanya apa itu? Artinya ini sebuah pelajaran buat kita bahwa sholat itu menjadikan kita orang yang selalu tawadu, rendah hati gitu, tunduk dan patuh kepada Allah gitu ya. Nah, ini kita baca fikihnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, fasal fi wajibatis sujudi, pada kewajiban-kewajiban sujud. Jadi sujud itu punya syarat-syarat. Wa huwa lugatan, adapun sujud secara bahasa at-tatamunu, yaitu ketundukan, tunduk
wal mailu miring, artinya secara bahasa sujud. Syurutus sujudi sab'atu, syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syarat sujud itu ada 7 perkara. Jadi kita harus paham, ngerti. Jangan sholat doang, sujud doang, tapi kita nggak ngerti. Sujud itu ada syaratnya ada 7. Yang pertama, yasjuda ala sab'ati a'doin. Sujud itu harus menggunakan 7 anggota sujud. Jadi anggota sujud itu ada 7 tuh. Yang kedua nanti saya jelaskan. Wa antakuna jabhatuhu maksufatan. Dahinya itu jidatnya harus terbuka, nggak boleh tertutup. Maksufatan asal kata kasafa, artinya tersingkap. Yang ketiga, at-tahamulu birra'sihi. Ketika sujud kita harus memberatkan kepala kita di lantai. Yang keempat, wa adamul huwi li ghairihi. Yang keempat, ketika menundukkan kepala tidak niat atas sesuatu yang lain selain sujud. Jadi niatnya sujud kepada Allah. Yang kelima, wa alla yasjuda ala sayyin. Hendaklah sujudnya tidak di atas sesuatu, yataharraku biharokatihi, yang bergerak atas gerakannya. Jadi nggak boleh sujud di tempat yang umpamanya baju kita kepanjangan nih, lalu kita sujud di bahan baju kita atau sorban kita nyengser ke ubin, kita sujud di atas sorban, maka sujudnya tidak sah. Ya. Wartifa'u asafilihi. Yang keenam, mengangkat beberapa anggota yang lebih rendah ala a'alihi, daripada anggota yang lain. Yang ketujuh, wattuma'ninatu fihi. Sujud itu harus ada tumaknina, diam sebentar. Nggak boleh sujud sebentar doang, tapi harus ada diamnya sebentar. Nah, itu adalah syarat-syarat sujud. Mari kita perhatikan apa maksud penjelasannya daripada sujud ini. Syurutus sujudi, syarat-syarat sujud ada 7, bal aksaru, bahkan ada yang mengatakan lebih daripada 7. Ahaduha ayyasjuda ala sab'ati a'doin. Hendaklah sujud itu atas 7 anggota sujud. 5 ruwiya an ibni Abbasin annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zamin. Aku diperintahkan sujud itu atas 7 anggota. Minal jabhati. Yang pertama adalah jidat. Wal yadaini, yang kedua tangan. Warukbataini, kedua kaki. Wa atrafil qadamaihi, ujung-ujung daripada jari, 2 jari. Itu anggota sujud. Jadi sujud pertama dengan jidat. Nih, anggota sujud yang pertama jidat, kening. Kata Nabi, kening, jidat. Terus 2 tangan, nih 2 tangan. Jadi sujud ini 1, 2, 3, gitu tuh. Sujudnya harus rata tangannya nih. Terus lutut, waruk bata ini lutut nih, lutut ikut sujud. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kaki, ujung jempol kaki, 7, 6, 7. Jadi 7 anggota sujud. Jadi jidat,
telapak tangan, lutut, sama kedua kaki kita. Itu anggota sujud. Nah, jangan sujud kakinya diangkat, nggak boleh ya. Sujud harus menggunakan 7 anggota sujud. Oh ya. Rawahu Syekhani, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Wa an la akuffas siyaba wa sa'ra. Kata Nabi, tidak boleh sujud itu ada yang menutupi berupa pakaian atau rambut, nggak boleh. Jadi kalau sujud nih, rambut kita jangan ada di sini, di jidat, nggak sah sujudnya. Jadi kalau kita rambutnya panjang, kita kebelakangin begitu tuh, pakai peci tuh, ya kan? Pecinya begini tuh, jangan peci begini. Ya ini mah tukang duren yang kagak laku begini pakainya. Ya pengirman ya, iya. Atau begini pak pecinya, ini habis main gaple kalah jadi begini. Jadi pakai peci tuh begitu tuh, jidatnya biar kelihatan kalau sholat tuh, perik tuh, pakai peci begini perik tuh, ya, tuh jidatnya, biar kelihatan jidatnya, jangan ada rambut. Kalau ada rambut nggak sah. Pak Ustadz, kalau rambutnya anak metal, rambutnya panjang nggak pakai peci, kalau dia sujud, rambutnya bagaimana? Dia kebelakangin, set gitu, sujud, set sujud, nggak apa-apa. Karena gerakannya nggak sampai 3 kali berturut-turut, kan sekali doang begitu tuh sujud. Cuma repot banget itu anak ya, pakai peci kek, tuh ya, kayak peci. Jadi kemana-mana pakai peci. Kalau pakai peci enak. Jadi selain buat sholat bisa buat yang lain, multifungsi ini peci. Nah, kita lagi dapat duit, tiba-tiba dikasih sama orang duit. Ya kan, bini nggak tahu, kita taruh aja di sini nih duitnya nih, cepet, nih gocap, udah. Tuh bini nggak ada yang tahu, istri tuh nggak pernah bisa mendeteksi keberadaan duit di dalam peci. Kalau di motor ketahuan, di peci nggak ketahuan, gitu. Ya pengalaman. Ya, ya ibu jadi tahu ya bu ya. Aduh, salah saya. Iya. Ya besok bu, kalau ibu bapaknya pakai peci mulu, periksa bu. Yang kedua, wasaniha antakuna jabhatuhu maksufatan adalah hendaklah heningnya itu terbuka, jidatnya terbuka, illa li uzrin, kecuali ada uzur, ada sesuatu yang mencegahnya terbuka. Apa itu contohnya? Kata Imam Nawawi, kawujudi sa'rin, ada yang baca sa'rud, nabitin fiha, yaitu adanya rambut yang tumbuh di jidat. Nah, ada orang yang rambutnya tumbuh di jidat, nah itu kan nggak bisa dihilangin, itu nggak apa-apa, ada uzur, sah sholatnya. Ada mungkin dia ditumbuh tompel di sini, tompelnya keluar rambut, itu ya tompel, tahu bu tompel? Ya saudaranya Bang Kutil, ini tompel sini nih tuh. Ya itu sah uzur. Wa asobatin, atau ada perban karena dia sakit, dia masang perban, dokter masang perban di jidat, masya Allah, masang perban di jidat. Nah itu nggak apa-apa. Liwajiin, karena dia sakit, haitsu sakku naz'uha, yang memang susah perban itu untuk dicabutnya, masa kotan syadidatan, sesuatu yang sangat susah, payah, nggak bisa, maka boleh. Kalau koyo bagaimana koyo? Koyo mah dicabut aja, koyo mah gampang, sembahyang pakai koyo, ya cabut. Tapi kalau perban memang susah dicabutnya sakit, maka nggak usah, ya, nggak usah dicabut ketika sholat itu.
Dan sholatnya harus tayamum, ya Bu ya, tayamum. Jadi dia tayamum, ya Allah, niat tayamum, nawaitu tayamum ali istibahati sholah. Saya niat, jadi dia wudhu dulu nih, wudhu seperti biasa. Habis wudhu dia tayamum buat jidatnya itu yang ada perban atau perbannya di tangan, dia tayamum. Jadi muka, habis muka baru tangan, 1, 2, udah ambil 2 kali debu di tembok, 1 buat muka nih, buat yang perban, gini-giniin aja dikit. Ntar 1 lagi ambil di tembok lain buat tangan. Yang ini buat yang ini tangan. Udah, jadi 2 kali berwudu, pertama dengan air, kedua dengan tayamum bagi yang perban, kayak perban ya. Wala yu'idu, dan tidak perlu dia mengulang sholatnya. In wado'aha ala tuhrin, apabila meletakkan perbannya itu dalam kondisi perbannya suci, nggak ada najis. Walam yakun tahtaha najisun, yang tidak ada di bawahnya itu najis. Ghairu ma'fuwin, yang tidak dimaafkan anhu baginya. Nah itu yang kedua. Jadi yang kedua harus terbuka gitu ketika sujud. Wasalisuha, yang ketiga, at-tahamulu bi ra'sihi, yaitu memberatkan kepalanya. Ai bil jabhati faqat, yaitu jidatnya saja, duna baqiyatil a'doi, tanpa selain dari bagian-bagian anggota yang lain. Jadi ketika kita sujud, jidat kita tempelin, jangan tempelinnya ditekan, jangan cuma nempel doang sedikit, jangan ditekan. Kalau seandainya ada kapas, kapasnya ikut nempel ke jidat kita gitu. Kalau ada kertas, kertasnya nempel karena saking tekan. Jadi kalau sujud bapak-bapak, ibu-ibu, jangan cuma kena ubin doang, kena sejadah doang begitu, harus ditekan. Tapi tekannya jidatnya doang. Kalau tangannya mah nggak usah ditekan begini, tekan, nggak usah. Kaki juga nggak usah ditekan, jidat doang ditekan, tekan. Tuh, yang agak berat kepala kita tuh. Nah itu sujud, syaratnya sujud harus ditekan. Sujud tuh. Wa huwa an yusiba sikla ra'sihi maudi'a sujudihi, yaitu hendaklah dia menekannya dengan berat kepalanya di tempatnya sujud, di sejadah dia harus tekan. Yang keempat, warabi'uha adamul huwi bi lighairi, yaitu turun ketika menundukkan kepala, tidak niat sesuatu selain pada sujud. Jadi niatnya itu dia sujud, niatnya sujud, bukan karena yang lain. Yang kelima, wahawmisuha an la yasjuda ala sayin, tidaklah dia sujud atas sesuatu, ai muttasilin bihi, yang bersambung kepadanya. Contohnya gini nih, pakai sorban nih. Wah saya nggak pakai sorban nih, ada sorban saya pakai. Pas lagi mau sujud, mau dari ruku ke sujud, sorbannya nyengser ke depan kita sujud, lalu kita sujud di atas sorban, bukan di atas sejadah, di atas sorban, tapi sorbannya ikut ke kita nih, kita pakai. Atau baju yang panjangnya sampai lebar, kita lagi sujud, tahu-tahu baju ini sampai kemari nih, lalu kita sujud di atas ketutupan baju yang kita pakai, muttasilin, artinya bersambung dengan badan kita, maka sujudnya tidak sah. Tuh, tidak sah. Iya, termasuk mukena. Ibu-ibu kan mukenanya panjang tuh ya, orang-orang sampai sono tuh, udah kayak jala ikan ke sono tuh, ya kan begitu tuh. Oh, jangan, ya jangan sujud di atas mukena, ya jangan ya Bu. Wah, salah ini.
Ini banyakan salah. Itu yang kelima, nggak boleh sujud dengan sesuatu yang nempel di badan kita. Yang keenam, mengangkat beberapa anggota yang lebih rendah tinggi daripada anggota yang lainnya, gitu. Dan tumaknina di dalam sujud, sujudnya itu harus ada tumaknina. Tumaknina rukun sholat. Diam sebentar, sekira-kira orang baca subhanallah, diam. Jangan sholat kayak apa tuh namanya, Pedi, capung minum, dikit-dikit doang begitu. Sholat kayak orang patul, kayak burung makan. Sholat tuh sujudnya harus agak lama. Bahkan dianjurkan kalau kita sujud terakhir dari sholat, sujudnya agak lama ya Bu, sebab di situ kita itu doanya mustajab. Nabi mengajarkan aqrabu mayakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud doa. Sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya, kata Nabi, ketika sujud. Tuh, sujud. Jadi ketika kita sujud itu kita paling dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Maka fa'aksirud doa, banyakin doa. Nah, ini terjadi perbedaan. Kalau saudara kita di Muhammadiyah maksudnya, itu kata dia nggak boleh tambahin doa, karena sholat nggak boleh ada doa-doa lain. Jadi udah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, udah itu aja. Tapi kalau orang NU itu tambahin, karena Nabi mengatakan pa'aksirut doa, perbanyak doa. Kata Muhammadiyah, pa'aksirut doa artinya bukan perbanyak, tapi ngulang-ngulang doa. Padahal ngulang-ngulang bahasanya bukan pa'aksiru. Pa'aksiru mah mempertambah, nambahin, banyakin, bukan ngulang-ngulang gitu. Kalau ngulang-ngulang bukan bahasa Arabnya pa'aksiru. Lagi pula di hadis-hadis lain Nabi mengajarkan doa yang dibaca ketika selesai at-tahiyat, boleh, ya kan? Terus bangun daripada ruku, itidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal ham, boleh, kata Nabi, ditambahin. Ada sahabat yang nambahin hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Tuh. Lalu Nabi nanya, tadi siapa sholat kok ada bacaan tambahin? Emang kenapa ya Rasul? Itu malaikat pada perebutan mencatat pahala orang yang baca hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Tuh, itu di hadis ada. Tuh, makanya kalau sujud agak lama, tapi sholatnya jangan sholat rame-rame, sholat sendiri. Kalau rame-rame mah ya jangan terlalu lama. Imamnya bolehlah dia baca. Apa yang dibaca ketika kita habis baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, lalu kita baca doa yang diajarkan Nabi, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tuh, ujungnya ya Allah ampuni dosaku. Kalau saya biasanya nambahin Allahumma rzuqna taubatan nasuha, ya Allah berikanlah kepada saya taubat yang sebenar-benarnya. Jadi tambahin, sebab di saat itulah sujud seorang sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya, gitu. Kira-kira paham ya Bu ya Pak? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada yang bertanya, Ibu, tentang sujud? Bapak ada yang mau bertanya? Pak Ustadz, saya mau bertanya. Iya. Iya, Pedi. Ustadz, nih, jadi kalau kita sujud, terkadang pada waktu sujud suka ada pasir atau plastik, ya. Jadi pada waktu sujud plastik itu nempel. Waktu kita bangun terbawa plastik itu, nempel, kita nggak sadar. Iya, iya. Kemudian kita sujud kembali, berarti kan plastik yang nempel di jidat ini kan berarti
nempel pada diri kita. Iya. Kemudian terbawa sujud lagi, kira-kira bagaimana sujud yang berikutnya Ustaz? Ya ini sholatnya di pelbak kayaknya ya. Dekat pelbak maksudnya. Enggak, kadang-kadang musola suka ada yang bersihin Ustaz. Suka ada plastik, ada gitu kan. Iya. Sejadah. Kalau ada yang nempel, kita sujudnya sah. Karena dia kan nggak berada di badan kita. Jadi ada plastik, ada kertas nempel. Itu udah kayak pampir kita sholat nempel kertas. Nah itu sah. Nah ketika itu kemudian nempel di jidat kita, lalu kita ambil pedi, jangan diem aja, diambil aja taruh. Nah, ya nggak apa-apa gitu, karena itu bukan bagian dari diri kita gitu. Yang nggak boleh itu kita sujud di pakaian yang kita pakai atau sorban yang kita pakai gitu, atau mau kena yang kita pakai kerudungan gitu ya Pak. Itu pedi ya. Nah, kalau memang ada yang nempel-nempel batu apa, ambil aja gitu, kertas apa gitu. Ada lagi silakan. Ada lagi silakan Bu, ayo. Yang lain juga boleh Bu, di luar sujud. Ya Bu Iro, silakan. Ya Bu Iro, nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz kan mengatakan kalau ada perban di sini, kita boleh ini, tapi harus tayamum ya Pak Ustadz ya. Iya. Tapi misalkan kita di sini nih ada luka, namanya ibu-ibu suka motong kepotong gitu ya, terus pakai plester. Nah pakai plester kita wudhu, sedangkan kalau dibuka itu perih banget atau lukanya lebar gitu ya. Jadi gimana itu? Apa harus tayamum juga? Tetap. Tayamum juga, tapi wudhunya nggak harus dibuka. Nggak usah dibuka. Wudhu seperti biasa. Ya diairin aja dikit atasnya. Tapi selanjutnya tapi tayamum. tetap habis wudhu tayamum. Oh ya. Terima kasih. Terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bapak-bapak, saya cuma ngingetin sebelum kita tutup, besok kita ada hajatan besar di mana-mana pada masang pelampang gitu ya. Nah, besok mau pada pencoblosan. Jadi saya cuma mengingatkan aja, sebelum nyoblos jangan lupa kita baca doa. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tambahin Allahumma arinal haqqo haqqon warjukna tiba'ah wa arinal batilan batila warjuknat tinaba. Atau cukup itu aja kalau nggak bisa, Bismillahi amantu tawakkaltu 'alallah. Ya Allah, ya dengan Bismillah amantu aku beriman kepadamu ya Allah, tawakaltu aku bertawakal kepadamu ya Allah. Sambil di hati kita ngomong, ya Allah, saya titipkan suara saya ini kepada orang yang saya anggap dia orang baik gitu ya. Jadi dalam hati, ya Allah ya Rabb, saya titipkan suara saya ini buat dia yang saya nilai dia paling baik. Tetapi ya Allah, seandainya dalam perjalanannya dia jadi presiden menyimpang, saya lepas diri dari itu semuanya. Jadi kita nggak dosa gitu. Bapak kalau nggak ngomong gitu, ntar dia umpamanya kita pilih, dia berbuat maksiat, dia korupsi, kita kebagian dosa jariahnya, mengalir dosanya buat kita. Itu yang kita khawatir kita. Jadi gitu ya Allah, saya titipkan suara saya kepada orang yang saya anggap dia paling baik dari tiga pasangan ini. Tapi seandainya kalau memang ternyata salah saat dia berbuat dosa, berbuat maksiat, maka saya berlepas diri daripadanya gitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan besok berjalan lancar ya Bu ya, nggak ada apa-apa gitu pokoknya. Apa Pak? Saya boleh nanya Ustaz? Iya. Masalah sholat tadi Ustaz, karena itu saya pernah melihat suatu kejadian. Jadi pada saat sholat itu kan 4 rakaat, contoh rakaat. Pada saat pengen sujud rakaat terakhir itu masih dalam keadaan sholat, baca doa itu Ustaz.
Itu hukumnya gimana, Ustaz? Baca doa apa ya? Jadi nggak usah pakai mic lah. Jadi contoh doa keselamatan, doa untuk negara, doa untuk apa gitu pada saat rakaat terakhir. Contoh dia 3-4 rakaat. Baca doanya lagi duduk apa lagi apa? Dalam keadaan sholat, Pak. Berdiri. Iya. Jadi sebelum sujud terakhir. Oh berarti kunut kali Pak? Bukan, Pak. Berdoa secara terbuka dia. Jadi kayak contoh pada saat kemarin Palestina. Dia berdoa, Pak, dalam keadaan sholat, Ustaz. Bahasa Indonesia. Ada campur dengan bahasa Indonesia, campur dengan bahasa Arab. Oh nggak boleh. Jadi kita kan 4 rakaat. Contoh rakaat 3 sudah naik dong. Pada saat keempat mau sujud terakhir, itu dia baca doa. Kunut itu Pak, namanya kunut. Iya. Kunut nazilah. Tapi boleh dengan bahasa Indonesia boleh. Oh nggak boleh, harus bahasa Arab. Kunut. Hukumnya sunnah. Sunnah. Nggak baca juga nggak apa-apa. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia nggak boleh, batal sholatnya. Bapak sholat sendiri, gitu. Nah, itu imam, Ustaz. Iya, nggak boleh Pak. Sholat pakai bahasa Indonesia, gitu. Harus pakai bahasa Arab, gitu. Iya Pak ya. Terima kasih Pak dari Polda ini, dari Polda Metro Mini. Polda Metro Jaya apa Metro Mini? Metro Mini, Pak. Iya Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yu'afi ni'amahu yukafi umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa limasyaikh wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimi bit taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innaka antas syafi la syafi'a illa anta shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Allahumma ja'al auladana auladan solihin wa banatina banatin solihatin nafi'ina lana wa li'amatil muslimin. Allahumma arzuqna imaman adilan. Allahumma arzuqna imaman adilan. Allahumma arzuqna imaman adilan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sedikit informasi dari DKM. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah taklim yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada 2 minggu yang lalu kita telah mengadakan yaitu peremajaan DKM Mushola Huda, dan pada hasil peremajaan di mana saya terpilih kembali sebagai ketua DKM Mushola Huda. Namun sebagaimana janji saya akan membentuk kepengurusan atau susunan kepengurusan Mushola Huda, namun sampai saat ini kami belum sempat karena mengingat bahwa terakhir ini jadi jadwal kegiatan khususnya di wilayah kita ini berkaitan dengan pemilu dan lain sebagainya, maka untuk sementara belum dapat kami umumkan ya. Jadi harapan kami mungkin setelah nanti pemilu suasananya tenang, kita akan sampaikan susunan DKM Mushola Nurul Huda. Begitu pula dengan kegiatan santunan yatim yang seharusnya sudah kita berikan pada akhir bulan Januari. Namun karena satu dan lain hal belum dapat kami lanjutkan kembali, tapi insya Allah nanti setelah kegiatan pemilu ya, setelah semuanya selesai akan kita lanjutkan kembali. Dan ada pun sedikit pesan dari kami Bapak-bapak Ibu sekalian terkait dengan pemilu, di mana kita harus memaklumi bahwa pemilu ini adalah pesta demokrasi.